sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khadijah dengan NIM 141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Imam. Oh iya, kemana Imam? Gak tahu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, dipimpin yuk berdoa, Mbak Rania. Sebelum belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk kita berdiri dulu ya. Kita ice breaking sebentar ya. Ya, Bu. Tangan ke atas penggapaikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Gulung-gulung tangan digulung. Kurang melingkar, badan bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, tiga jari dua, dua sebaran. Tiga jari kanan, dua jari kiri, tiga jari keempat, buang kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tiga jari kanan, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, tiga jari delapan, buat telinga rinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, tiga jari satu, siap berdoa. Duduk yuk. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok atau gagasan utama. Ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Gak tahu. Masa nggak ada yang tahu? Tahu. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu merupakan gagasan utama dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya terdapat atau ditemukan pada awal paragraf, pertengahan paragraf, ataupun pada akhir paragraf. Oke, untuk fungsinya yang pertama yaitu ada membantu pembaca atau memahami pesan atau argumen yang ingin disampaikan oleh penulis, merangkum keseluruhan dari kalimat yang terdapat pada suatu paragraf. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama itu ada mengandung inti persoalan atau topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Yang kedua yaitu disampaikan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga yaitu ada dalam sebuah paragraf hanya ada terdapat satu ide pokok. Oke, dari penjelasan ini tadi, ide pokok tuh ada di mana? Awal, akhir, atau tengah? Bisa semuanya. Yang lebih spesifik gimana? Wow. Ya. Oke, di mana saja kita dapat menemukan sebuah ide pokok. Untuk paragraf deduktif, ide pokok akan dijelaskan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat penjelasnya. Untuk paragraf induktif, yaitu kalimat penjelas diutarakan terlebih dahulu, kemudian ide pokok terletak di akhir dari suatu paragraf. Untuk paragraf deduktif dan induktif, itu ide pokok terletak pada awal dan akhir paragraf. Nah, untuk bagaimana cara menemukan ide pokok, itu ada beberapa ini ya. Yang pertama itu ada baca dengan cermat seluruh paragrafnya. Yang kedua yaitu adalah cari kalimat yang paling penting
ketiga yaitu tandai kata atau frasa kunci yang berulang atau penting dalam sebuah paragraf. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif yang dimana ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Untuk paragraf induktif, contohnya terletak pada akhir kalimat, yaitu pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dan untuk contoh paragraf campuran, paragraf campuran itu apa? Induktif. Nah, itu terdapat di awal dan akhir paragraf. Nah, dari ini siapa yang bisa menemukan? Ini paragraf apa ini? Induktif. Ya, berarti Di awal. ya, berarti Indonesia merupakan negara yang paling banyak pulau. Oke. Sebelum itu kita akan menonton film. Ya, Mam? Filmnya apa belum? Filmnya tentang Itu ikan ya? iya, kok nggak bisa? Oh eros belum. Iya, kok berarti kita mau main loh. Itu apa? Buka WA. Itu apa ya? Kok tidur? Apanya? Kok Tulisan. Levin demo sih? Kan kita nggak kelihatan. Kita kan juga mau baca. Kan kamu masih kecil kok, Sa. Oke. Kok lama banget 1 jam? Ya, kita buat 2 kali. 20 menit saja ya. Aku nggak kedengaran. Ya, sabar baru mulai. Dulu mulai. Duh, kok malah Belum. Ah, itu rumahku. Iya, tadi. Itu masa istana Disney. Itu rumahku, kan aku princess. Oh, bukannya kamu yang berenang di situ. Itu Rania. Berarti kamu demo. Dengarkan. Siapa yang masa kecilnya lihat ini? Aku belum pernah. Kita belum lagi. Masih kecil. Wow, itu laut. Wow, itu sungai katanya. Oh, sungai. Yang ada di takutnya, aku melihat sangat indah. Jadi kalau kau bilang kau ingin melihat pemandangan lautan, kau tidak berpikir kau bisa lihat pemandangan seluruh lautan kan? Hah? Oh, ikan dapat bernapas di sini. Aku beri apa berbanding dia atau dia tidak? Dia menepati janji Dan itu tidak mudah. karena banyak sekali gangguan yang berbincang tempat ini. Sebaiknya kau percaya padaku setiap ikan baru mengikat. Kau sudah baik, lingkungannya juga juga. Jadi kau menyukainya atau tidak? Tidak, aku suka, aku sangat menyukainya. Tapi Mali, aku tahu kalau tempat kelompok sangat baik dengan sekolah dan pemandangan hebat. Tapi apa kita membutuhkan tempat sebesar ini? Sayang, kita sudah bicara soal anak-anak mereka layak dapat yang terbaik. Mereka akan bangun untuk mengeluarkan kepala dan melihat seekor ikan paus lewat jendela kamar mereka. Kalau kamu bangunkan anak-anak, Oh, benar-benar. iya. Mereka sudah bermimpi. Kita ke tengah-tengah ya.
Dari film itu tadi, apa sih ide pokoknya yang kalian dapat? Ada yang sudah selesai? Belum. Oh, ini kalau sudah selesai maju. Enggak, nanti dikumpulkan ya yang sudah selesai ya. Bu, ini sudah. Bu, sudah selesai. Bu, aku juga sudah. Nah, Masa kamu udah? Belum. Nah, aku juga belum, Bu. Bu, udah. Ini Bu. dari materi yang Ibu jelaskan sampai lihat film tadi, ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Apa sih ide pokok itu? Perjalanan seorang ikan badut yang bernama Marlin. Ah, betul. Terus Mbak Farisa ada yang tahu? Ikannya itu bisa mengatasi rasa takut. Ah, betul. Mbak Priska? Keberanian dan persahabatan antara ikan. Ya. Dari film ini, ide pokoknya terdapat di mana? Awal atau akhir? Awal. Ya, betul sekali. Oke, sebelum Ibu tutup nih, kita berdoa dulu ya.